107,8 MHz Radis FM di Education and Entertainment Radio. Halo pendengar setia podcast Radis, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, juga patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih bareng aku, Nadia, dan rekan aku, Rizka. Tetap di podcast Radis FM 107,8 MHz. Tentunya dengan tema yang gak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Dan di sini kita bakal nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang penyuluhan pertanian yang ada di masa pandemi sekarang ini. kita juga bakal kedatangan seorang narasumber yang pastinya informatif karena beliau merupakan seseorang yang ahli di bidangnya, yaitu seorang penyuluh. Nah, pasti bakal menarik banget kan Sobat Radis? Langsung aja yuk kita undang penyuluhnya. Halo Ibu, selamat siang. Mungkin dari Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Nadia, Mbak Rizka. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fajria Ulfa, penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember. Saya bertugas di wilayah Kecamatan Ajung, tepatnya di Desa Rawo Indah. Oke, Mbak. Ya, selamat siang juga Ibu. Wah, sudah lama sekali ya pengalaman Ibu Fajriah di bidang penyuluhan. Oke nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lama lagi bersama narasumber kita, yaitu Ibu Fajriah, ada satu lagu yang ingin kita persembahkan untuk teman-teman pendengar setia Radis. Dan jangan kemana-mana, tetap bareng kita di podcast 107,8 MHz Radis FM di Education and Entertainment Radio. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm starts to falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye, then you say, I wanna dance, the music's got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we're going, know how to dance. Don't need to Balik lagi nih bareng kita di podcast 107,8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Jadi di sini kita sudah kedatangan narasumber kita dan juga udah perkenalan kan di bagian opening tadi, yaitu dengan Ibu Fajriah Ulfa yang berprofesi sebagai seorang penyuluh pertanian. Nah, pertama aku mau tanya ke ibunya dulu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik Mbak. Mungkin langsung saja ya Bu, untuk mempersingkat waktu juga, di mana kita tahu nih Bu, saat ini kasus COVID-19 itu terus mengalami peningkatan, terlebih di pertengahan tahun ini, kasus COVID-19 bisa dikatakan naik secara signifikan. Bagaimana menurut Ibu sebagai seorang penyuluh pengaruhnya terhadap sektor pertanian? Benar Mbak, apalagi sejak 1 bulan terakhir ini kita sudah melaksanakan yang namanya PPKM terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli yang diperpanjang sampai dengan 25 Juli. Bahkan ini pun masih diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Tentu saja ini berpengaruh dan berdampak terhadap semua sektor tanpa terkecuali, termasuk sektor pertanian, baik itu dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Iya Bu, terkait hal tersebut, apakah hal itu berpengaruh ya Bu terhadap kinerja petani dalam melakukan usaha tani sehingga mungkin terjadi penurunan hasil panen seperti itu Bu? Oke, memang pandemi bisa dikatakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja petani jika itu terkait kegiatan budidaya usaha tani. Karena kegiatan usaha tani di lapangan, utamanya di sawah ya, kita konteksnya ini tetap berjalan normal apa adanya seperti sebelum pandemi.
seperti yang disampaikan oleh Bapak Kementan, Bapak SYL. Beliau menginstruksikan juga kepada kami insan pertanian bahwa apapun yang terjadi, pertanian itu tidak boleh berhenti karena kita bertugas menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun terhadap naik turunnya produksi hasil panen. Hal ini lebih dipengaruhi hal-hal atau faktor-faktor teknis seperti cara budidaya, perawatannya, atau faktor alam atau cuaca. Jika pandemi ini dikatakan berpengaruh langsung, itu justru terhadap kesejahteraan rumah tangga petani. Contohnya akibat perubahan harga pasar karena adanya social distancing, itu bagaimanapun akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang atau jasa produk-produk pertanian, serta harga yang kemungkinan meningkat karena penyaluran logistik pertaniannya terganggu. Begitu, Mbak. Iya, Ibu. Dari pengaruh-pengaruh tersebut pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dan petani juga tak jarang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selama pandemi ini terjadi kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun, kendala dan keterbatasan dalam hal apa saja yang terjadi pada kegiatan penyuluhan selama pandemi ini, baik dari sisi petani maupun penyuluh, Bu? Oke. Satu hal yang pasti itu keterbatasan komunikasi secara langsung, tatap muka, intensitasnya akan semakin berkurang, khususnya dengan petani dalam skala kelompok. Hal ini akan menghambat transfer teknologi dan informasi antara kami dan petani. Selain itu juga akan menghambat program-program pemerintah di bidang pembangunan pertanian. Misalnya pemerintah setiap tahunnya itu selalu saja ada program-program bantuan terhadap petani dengan adanya kebijakan, entah itu PPKM atau kebijakan yang telah lalu, itu menghambat sekali terrealisasinya, bahkan menghentikan tidak jadi program-program pemerintah di bidang pembangunan pertanian tersebut. Wah, sangat menyayangkan sekali ya. Lalu bagaimana ya Bu, cara sebagai seorang penyuluh itu mengatasi adanya kendala-kendala dan juga keterbatasan selama masa pandemi ini? Untuk saat ini yang bisa dilakukan ini, ya kita harus mencari alternatif lain supaya tetap berkomunikasi secara instan meskipun tidak bisa atau mengurangi tatap muka secara langsung, misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada semaksimal mungkin. Meskipun tidak dapat melakukan pertemuan tatap muka secara langsung seperti yang biasanya penyuluh lakukan, baik pada perseorangan, secara berkelompok ataupun massal. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Fajriah, karena memang selama pandemi ini kita dianjurkan untuk mengurangi adanya pertemuan secara langsung, yang artinya proses komunikasi secara langsung pasti akan terhambat. Hal tersebut pasti menjadi tantangan yang cukup berat ya Bu bagi seorang penyuluh dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Lantas bagaimana Bu cara penyuluh dalam berkomunikasi untuk menyampaikan informasi terkait pertanian kepada petani? Oke, memang berat Mbak, dan saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan tatap muka secara kelompok apalagi massal. Yang masih bisa dilakukan adalah tatap muka secara perorangan. Itu pun kita harus tahu kesehatan dari petani sasaran kita. Kita harus sering kontak-kontak dengan mereka. Kalau mereka misalnya memberitahukan kondisinya tidak sehat, berarti kita pun harus menahan diri untuk tidak melakukan kunjungan atau tatap muka secara langsung. Dan jika pun itu terpaksa harus terjadi pertemuan secara kelompok, jumlahnya juga sangat dibatasi. Ini biasanya terkait hal-hal urgent yang harus diketahui oleh semua anggota kelompok.
Dan alternatif lain yang dapat dilakukan untuk dapat menjalin komunikasi dengan petani, kita memanfaatkan alat telekomunikasi seperti handphone, dan media pesan elektronik berupa pesan pendek, SMS, atau yang paling mudah ini ya saya kira semua sudah memakai ini melalui WhatsApp ya. Meskipun nggak semua petani atau pengurus kelompok tani pun yang memiliki fasilitas tersebut. Jadi sifat penyuluhannya akhirnya ya kembali lagi ke perseorangan dan terbatas. Tidak bisa dilaksanakan secara berkelompok seperti biasanya. Wah, tentunya peran media komunikasi terutama yang berhubungan dengan teknologi sangat-sangat dibutuhkan peranannya pada kondisi saat ini. Nah, apakah dalam kegiatan penyuluhan itu juga bisa menggunakan teknologi informasi dalam kegiatannya ya, Bu? Tentu saja penggunaan IT dalam kegiatan penyuluhan itu telah kita fungsikan bahkan sebelum pandemi sebenarnya. Misalnya kita memanfaatkan fasilitas handphone atau ponsel pintar itu sehingga dapat berkomunikasi dengan petani, khususnya dengan pengurus kelompok tani. Biasanya kita sudah membentuk grup-grup WhatsApp gitu ya. Akan tetapi dengan adanya PPKM ini, pemanfaatan IT seperti itu justru makin meningkat karena itu jadi suatu kebutuhan untuk saat ini. Terus media lain yang memanfaatkan IT biasanya dalam bentuk materi penyajian yang kita suluhkan itu biasanya bentuk slide, video-video, paparan, tayangan gitu itu ya. Sebelum pandemi pun kita lakukan, dan dengan adanya kondisi saat ini kami sebagai penyuluh itu dituntut untuk membuat media atau materi-materi tersebut sekreatif mungkin supaya tetap menarik bagi petani, tidak membosankan, dan maksud dari penyuluhan itu dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh petani gitu. Iya, betul sekali, Bu. Memang di masa pandemi seperti saat ini memang sangat mengasah kreatif dari masing-masing individu, Betul. ya, terkhususnya untuk menyampaikan ya informasi kepada individu lain. Lalu ya, Bu, perubahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di masa pandemi ini jika dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan sebelum masa pandemi? Mungkin bisa seperti metodenya, teknik atau materi yang disampaikan apakah mengalami perubahan? Iya Bu, mungkin bisa disebutkan contoh kasusnya itu seperti apa? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, jika sebelum pandemi materi penyuluhan itu lebih banyak berupa materi tercetak seperti flyer, brosur, leaflet, sejenisnya, dan tayangan berupa sound slide, video, dengan metode penyuluhan yang kita penyampaiannya secara ceramah, diskusi, dan cara itu biasanya kita sampaikan secara langsung tatap muka dengan petani, baik berkelompok ataupun bahkan massal. Itu penyampaiannya baik melalui media lisan, tulisan, dan maupun media yang terproyeksi. Nah, ini terjadi pandemi, maka ada pergeseran. Kita yang dulunya prosentasenya kecil mungkin, itu justru sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi tersebut yang baik yang utamanya disediakan dalam ponsel pintar kita ya. Misalnya materi penyuluhan tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp, kita membuat video-video ataupun tayangan-tayangan ataupun flyer-flyer, itu berupa pesan multimedia yang kita kirim ke petani-petani yang memiliki fasilitas ponsel pintar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita tetap harus rajin-rajin menyebar berupa media cetak, karena bagaimanapun juga petani itu lebih mudah mengingat jika itu tercatat, bisa dilihat kembali, dan tidak semua petani juga memiliki fasilitas ponsel pintar itu, Mbak. Wah,
Berarti di masa pandemi ini tidak hanya mahasiswa ataupun siswa yang dituntut kreatif, melainkan seorang individu seperti penyuluhan pertanian atau penyuluh pertanian itu juga dituntut secara kreatif ya Bu. Lalu dalam kegiatan penyuluhan pertanian itu apakah ada sih inovasi baru yang muncul selama masa pandemi ini? Oke, sebenarnya belum bisa dibilang inovasi baru ya. Ini sudah ada, hanya saja jarang dilakukan, dan misalpun ada, tidak semua penyuluh pernah melaksanakan dan tidak secara kontinu. Nah, kalau di Jember ini kebetulan saya sebelumnya 12 tahun menjadi penyuluh di Kabupaten Banyuwangi, terus sejak 2018 saya berarti terhitung 3 tahun sekarang pindah ke Kabupaten Jember. Di sini ini sejak tahun 2018 itu sudah ada siaran penyuluhan melalui radio. Kalau sebelumnya saya di Banyuwangi belum pernah ada, ataupun penyuluh diundang hanya pada momen-momen tertentu. Sedangkan kalau di sini, di Jember utamanya, ini rutin dilaksanakan sejak sebelum pandemi. Nah, ini di salah satu stasiun radio milik pemerintah dan dilaksanakan kontinu seminggu sekali. Nah, setelah pandemi, penyuluhan melalui siaran radio ini makin intensif. Kebetulan di sini Perhiptani selaku wadah atau organisasi profesinya penyuluh pertanian itu makin gencar lagi untuk menambah siaran melalui radio ini ya, sehingga menggandeng 2 radio swasta yang dilaksanakan secara rutin. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Nah, selain itu siaran radio ini juga disajikan secara langsung atau live streaming melalui akun YouTube, sehingga petani tidak hanya bisa mendengarkan saja, tapi juga menonton, karena terkadang narasumber membawa contoh, entah itu contoh produk, entah itu contoh alat. Nah, ini bisa dilihat langsung sekaligus dapat disimpan sehingga materinya dapat disimpan sehingga dapat ditonton ulang apabila petani merasa membutuhkan lagi informasi tersebut suatu saat. Gitu, Mbak. Jika di kabupaten lain jarang sekali ada media siaran radio lewat siaran lewat radio, siaran penyuluhan lewat radio. Hanya pada momen-momen tertentu aja mereka siaran penyuluhan lewat radio, tidak seperti di Jember. Gitu, Mbak. Baik Ibu, wah sudah semakin panas ya pembahasan kita pada siang hari ini. Baik Ibu, menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya Bu. Seperti yang kita tahu juga, masih banyak masyarakat yang menganggap pandemi ini biasa saja dan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Apakah selama kegiatan penyuluhan di masa pandemi ini didapatkan fenomena seperti itu Bu? Pasti ada fenomena tersebut, Mbak. Dan tidak bisa dipungkiri sebagian besar petani kurang mengindahkan prokes. Apalagi kegiatan pertanian banyak dilakukan di wilayah pedesaan. Sedangkan masyarakat desa itu secara umum ini ya sifatnya sifat sosialnya ini sangat kuat, sehingga sulit sekali untuk dihimbau untuk menjaga jarak sosial. Bahkan mereka cenderung tidak percaya bahwa COVID itu nyata. Jikapun ada yang percaya, mereka lebih memilih pasrah daripada harus membatasi kegiatan sosialnya. Misalnya jika ada tetangganya yang punya hajat, mereka tetap datang berkerumun. Kadangkala kebanyakan tidak memakai APD, minimal masker, gitu Mbak. Ya Bu, padahal menanggapi di situasi pandemi yang sekarang itu ada varian baru ya, varian COVID Delta itu, padahal kan prokes itu masih menjadi hal yang utama dan harus dipatuhi seperti itu. Dan juga kan ada perintah dari masyarakat untuk menggunakan masker double, padahal kan sudah seperti itu ya. Lalu bagaimana ya Bu cara seorang penyuluh itu menghadapi fenomena tersebut? Oke, untuk saat ini cara yang bisa kami lakukan adalah
terus-menerus mengingatkan dengan selalu menyisipkan materi terkait untuk selalu menjaga prokes, APD lengkap, itu dalam setiap materi penyuluhan yang kami sampaikan, baik dalam pesan WhatsApp, baik dari berita-berita atau flyer-flyer atau video-video yang kami buat atau dari luar yang kami share, itu selalu kami selipkan dalam setiap penyuluhan. Juga memberi contoh langsung ketika kita harus berkunjung tatap muka, baik secara perorangan, ya kita sebagai penyuluh juga harus memberi contoh. Kita harus meskipun ngobrol, kita tetap pakai masker, tetap selalu siap dengan sanitizer, tidak melakukan kontak dengan mereka, dan menyampaikan kepada mereka kenapa pentingnya hal-hal seperti itu dilakukan, sehingga mereka pun tahu bahwa ini sudah harus menjadi kebiasaan baru. Ini harus terus dilakukan, Mbak, berulang-ulang. Sama dengan konsep penyuluhan pertanian itu sendiri. Konsep penyuluhan pertanian itu adalah suatu konsep penyuluhan yang berulang-ulang. Materinya selalu diulang-ulang dari masa ke masa. Gitu, Mbak. Iya Ibu, betul sekali. Untuk protokol kesehatan memang menjadi hal yang utama, bahkan wajib ya Bu, di keadaan pandemi seperti saat ini. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, waduh sudah sampai pertanyaan terakhir ya teman-teman. Iya. Dimana kita semua tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Jika pandemi ini terus terjadi hingga akhir tahun, apa nih yang Ibu harapkan agar kegiatan penyuluhan pertanian di masa pandemi ini dapat berjalan dengan lebih optimal dan dapat memperbaiki kegiatan penyuluhan pertanian untuk kedepannya? Iya, Mbak. Bagaimanapun kita harus siap menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu hidup berdampingan dengan COVID jika ingin kehidupan terus berjalan normal ya. Kegiatan penyuluhan pertanian pun dapat kembali dalam bentuk normal yang baru atau new normal jika kita bersama-sama mulai memperhatikan prokes, minimal saja dari menggunakan APD secara disiplin. Terkadang ada petani yang sudah berkenan memakai masker, tapi cara pemakaiannya pun belum tepat. Misalnya bagian ujung masker, bagian atas masih di bawah hidung, seperti itu. Khusus untuk petani milenial juga, para petani muda ini saatnya untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk berkomunikasi baik dengan penyuluh pertanian ataupun menambah wawasan dari luar ya, dan menjadikan dirinya agen perubahan dan contoh petani lain di sekitarnya. Kemudian untuk rekan-rekan penyuluh pertanian, kita harus tetap semangat, jangan kendor untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Sekarang ini sudah kita difasilitasi untuk petugas-petugas yang WFH, work from home. Kita banyak sekali pelatihan, webinar, e-learning seperti itu yang hampir tiap hari harus kita ikuti, yang disajikan oleh Kementerian Pertanian langsung, dan kita harus tetap semangat juga untuk terus berupaya merubah perilaku, keterampilan dan sikap petani ke arah yang lebih baik, untuk kesejahteraan hidup mereka juga yang lebih baik. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya berbagi ilmu bersama kita, pendengar setiap podcast Radis. Dan sehat selalu serta sukses untuk Ibu, dan semoga apa yang Ibu harapkan dapat terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk semua pendengar setiap podcast Radis yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga apa aja yang udah disampaikan dari narasumber, yaitu Ibu Fajriah Ulfa selaku penyuluh pertanian, dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan pastinya tetap terus dengerin podcast Radis FM dengan tema yang kalah seru dari tema-tema yang sebelumnya. Juga pantengin channel YouTube Radis FM 107.8 MHz. Jaga selalu kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay healthy, sampai jumpa di podcast selanjutnya. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell you're right. I should've texted you goodnight. I should've given more time. I wish I had've known this before. Now I'm replaying our goodbye, but it wasn't a goodbye. I still hear you slamming the door. Try to hit you up, but you've had enough. You're screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't care that much, but I realize when you hang up, I mess